Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi, BP 18 10 53 10 11. Paper sejarah mata kuliah teori akuntansi akan membahas mengenai standar akuntansi pada masa pandemi COVID-19, PSAK 8, PSAK 68, dan PSAK 71. Berbicara mengenai standar akuntansi pada masa pandemi COVID-19 tidak terlepas dari kasus wabah corona yang menggemparkan dunia dengan masalah kesehatan global di awal tahun 2020. Pertama kali kemunculan virus corona ini ke permukaan diketahui pada tanggal 31 Desember 2019. Terdapat laporan dari negara Cina yang diterima WHO bahwasanya telah menyebar wabah virus di kota pelabuhan Wuhan. Nah, 2 minggu setelah laporan diterima WHO, wabah tersebut menyebar luas dengan cepat ke berbagai negara sehingga ditetapkan menjadi pandemi global. Nah, di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin tanggal 2 Maret 2020. 2 orang warga negara Indonesia domisili Depok, Jawa Barat terinfeksi wabah tersebut oleh warga Jepang. Nah, Sabtu 14 Maret 2020, pemerintah kemudian menetapkan Indonesia memasuki masa darurat bencana non-alam dengan pandemi virus corona yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Lalu, sehubung dengan dampaknya, pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, akan tetapi efek pandemi virus corona juga merambat pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Terkhususnya di bidang ekonomi, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan siklus ekonomi dunia mengalami guncangan hebat. Di Indonesia sendiri, ekonomi pada masa pandemi COVID-19 menjadi pembanding dengan krisis moneter pada tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK diperkirakan dapat mencapai minus 0,4% dalam skenario terburuknya. Perekonomian Indonesia ini melambat seiring upaya pencegahan virus yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan WFH. Lalu terkait penyusunan laporan keuangan, dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kebijakan penyesuaian dalam penerapan standar akuntansi keuangan yang ada tentu sangat diperlukan oleh pengusaha. Oleh karena itu, melalui press release Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap beberapa PSAK yang berlaku. Penyesuaian yang dilakukan ditekankan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dalam press release-nya tidak merubah bentuk asli dari pernyataan tersebut. PSAK yang dimaksud adalah PSAK 8 mengenai penilaian situasi pandemi COVID-19 terkait pelaporan keuangan peristiwa setelah periode pelaporan keuangan, kemudian PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar dan PSAK 71 mengenai financial instrument. Lanjut kepada pembahasan yang akan kita kaji, yaitu pertama tentang sejarah standar akuntansi keuangan dan kedua mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan pada masa pandemi corona. Sejarah standar akuntansi keuangan khususnya di Indonesia. Awal mula pengembangan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia ditandai dengan pembentukan Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAS di tahun 1973. Kemudian pada tahun 1974, sebelum pasar modal di Indonesia diaktifkan, Ikatan Akuntan Indonesia IAI sebagai wadah profesi akuntansi membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang dinamakan dengan Komite PAI. Dan mereka melakukan penyusunan prinsip akuntansi di Indonesia dengan mengacu pada USGAAP. Kemudian prinsip akuntansi tersebut pada tahun 1994 direvisi total sepenuhnya dan diselaraskan dengan standar akuntansi keuangan internasional
melalui kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan. Lalu, pada tahun 1998, Komite SAK bertukar nama menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan diberi otonomi dalam menyusun mengesahkan SAK. Selanjutnya, dalam catatan sejarah, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami 7 kali revisi dan penyempurnaan. Kemudian, dengan dukungan regulator seperti Kementerian Negara BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya, IAI mencanangkan pelaksanaan program konvergensi SAK. Adapun konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS Standards per 1 Januari 2009. Konvergensi tahap pertama SAK yang terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, interpretasi standar akuntansi keuangan ISA, dan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan PPSAK terdiri untuk 2 jenis pengesahan, yaitu untuk yang telah berlaku efektif per tahun 2012 dan yang belum berlaku efektif per tahun 2012. Nah, kemudian konvergensi SAK tahap kedua yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Efektif per 1 Januari 2015, SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergen dengan IFRS Standards yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Adapun SAK efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari produk berbasis IFRS Standard seperti PSAK dan ISA baru, revisi, amandemen, dan yang telah melalui proses penyesuaian. Hingga pada tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020, sudah terdapat sebanyak 43 PSAK yang efektif di Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan SAK pada masa pandemi Corona. Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada kuartal 1 2020 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,5 hingga 4,7%. Namun realitanya gambaran ekonomi tidak menunjukkan hal yang demikian. Banyak dari karyawan yang dirumahkan sehingga berimpas pada penurunan pendapatan di sebagian masyarakat. Nah, perbedaan dampak dari pandemi ini telah menyebabkan ketidakpastian dalam menghadapi proses bisnis dan keberlangsungan hidup perusahaan. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka IAI menerbitkan publikasi sebagai petunjuk terkhususnya bagi entitas bisnis dalam menerapkan SAK berbasis prinsip yang bertujuan adalah untuk memberikan kesempatan kepada entitas untuk menyelesaikan masalah menggunakan judgement tersebut. Terkait penerapan standar-standar tertentu, DSAK IAI memberikan petunjuk yang relevan dengan dampak pandemi COVID-19. Publikasi serupa pun dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi lainnya yang dipertimbangkan DSAK IAI sehubung hal tersebut, seperti Malaysian Accounting Standard Board atau MASB dan International Accounting Standard Board atau IASB. Adapun SAK yang dimaksud penyesuaiannya yang pertama yaitu PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar, dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Yang pertama kita bahas mengenai PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Exposure Draft atau EDPSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan disetujui DSAK untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, IAI, regulator, perguruan tinggi, dan pihak lainnya itu pada tanggal 1 Juni 2010. EDPSAK ini merupakan revisi dari PSAK 8 tentang peristiwa setelah tanggal neraca yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2013 lalu. Adapun DSAK IAI kemudian mengesahkan PSAK 8 pada tanggal 23 Oktober 2010. PSAK 8 revisi 2010
Ini mengadopsi IAS 10 Event After Reporting Period per 1 Januari 2009. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2014, DSAK mengesahkan penyesuaian atas PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Lalu apa itu peristiwa setelah periode pelaporan? Peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Peristiwa ini biasanya dikategorikan ke dalam dua jenis peristiwa. Pertama, peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan, dan kedua, peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, atau peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Nah, penting nih untuk kita mengetahui apa sih bedanya peristiwa non-penyesuaian dengan peristiwa penyesuaian. Peristiwa penyesuaian berkaitan dengan peristiwa penyesuai seperti informasi yang tersedia setelah tanggal laporan keuangan berhubungan dengan keadaan atau kejadian sebelum atau pada tanggal laporan keuangan. Informasi yang kemudian menjadi tersedia setelah tanggal laporan keuangan tetapi mungkin dapat diantisipasikan sebagai skenario yang mungkin pada tanggal laporan keuangan. Sedangkan peristiwa non-penyesuaian yaitu peristiwa yang kemudian menjadi tersedia setelah tanggal laporan keuangan, tidak dapat diantisipasikan secara wajar pada tanggal laporan keuangan dan berhubungan dengan keadaan atau kejadian setelah tanggal laporan keuangan. Nah, di Indonesia, pandemi COVID-19 diketahui pertama kali itu pada 2 Maret 2020, yang artinya di tanggal tersebut, penyusunan laporan keuangan 2019 dan pemeriksaan oleh auditor telah selesai. Sehingga pada PSAK 8 paragraf ketiga, penyebaran COVID-19 di Indonesia digolongkan ke dalam peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan 2019. Artinya, peristiwa tersebut bukanlah peristiwa penyesuai yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan di 2019. Namun demikian, melihat efek besar yang timbulkan oleh pandemi ini, dalam PSAK tersebut juga ditegaskan bahwa entitas tetap harus mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha atau going concern dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 mereka. Jika ternyata pandemi COVID-19 ini secara signifikan mengancam keberlangsungan usaha di masa depan seperti tercantum di dalam PSAK 8 paragraf 14. PSAK selanjutnya yaitu PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. ED PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar diterbitkan pada pertengahan tahun 2013. Pada tanggal 22 November 2013 dalam rapat pleno DSAK IAI memutuskan untuk menunda pengesahan PSAK tersebut. Hal itu dikarenakan adanya pertimbangan bahwa perlunya melakukan amandemen terlebih dahulu atas PSAK dan ISA yang terdampak oleh pemberlakuan standar akuntansi nilai wajar. Namun untuk pemberlakuan efektifnya, PSAK 68 diputuskan berlaku efektif akan tetap pada tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ED PSAK tersebut. Dan di 18 November 2016, PSAK 68 resmi disahkan oleh DSAK IAI. Sehubung dengan pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID ini mempengaruhi volatilitas dan volume transaksi di setiap bursa efek di seluruh dunia, tak terkecuali itu bursa efek Indonesia. Timbul ketidakpastian yang secara signifikan dapat mempengaruhi judgement entitas dalam menyusun laporan keuangan, khususnya dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan. Oleh sebab itu, dalam press release IAI, DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan publikasi PSAK 68
tentang pengukuran nilai wajar sebagai petunjuk bagi entitas dalam mengaplikasikan SAK. Entitas diingatkan untuk dapat membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK. Hanya apabila entitas telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK termasuk PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Dalam PSAK tersebut juga ditegaskan bahwa perusahaan diharuskan melakukan ulang pengkajian atas sistem operasi dan prosedur akuntansi perusahaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada PSAK tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam mengaplikasikan pertimbangan yang tepat sesuai dengan fakta dan keadaan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pandemi dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat posisi dan kinerja keuangan entitas. Selanjutnya, dalam mengukur nilai wajar di tengah volatilitas pasar yang signifikan, dalam PSAK 68 paragraf 44 dijelaskan bahwa entitas tetap dapat menggunakan harga kuotasian, tetapi dengan memberikan pertimbangan bobot lebih rendah dibandingkan pada keadaan biasa. Selanjutnya, PSAK terakhir yang akan kita bahas dalam subtopik perkembangan standar akuntansi keuangan pada masa pandemi corona, yaitu PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. PSAK 71 ini disahkan oleh DSAK pada tanggal 26 Juli 2017 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan pengganti PSAK 55 yang mengadopsi IAS 390 sebagai standar baru dalam penyusunan instrumen keuangan atau panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Nah, dalam PSAK 71 ini merujuk kepada International Financial Reporting Standard 9 yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun tujuan publikasi PSAK 71 ini adalah untuk memberikan panduan serta klarifikasi dalam mempertimbangkan apakah pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi perhitungan Expected Credit Loss atau ECL atau kerugian kredit ekspektasian bagi industri jasa keuangan. Dalam PSAK 71 itu tidak hanya memuat klasifikasi aset keuangan, tetapi juga turut memuat poin penting terkait soal pencadangan atau penurunan nilai aset keuangan berupa pinjaman, kredit, atau piutang. PSAK 71 mensyaratkan perusahaan diharuskan menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai kredit untuk kredit atau pinjaman dalam semua kategori. Nah, sebagai bahan informasi bagi kita semua, terdapat 3 kategori kredit atau pinjaman. Yang pertama yaitu performing, berstatus lancar, yang kedua underperforming, ragu-ragu, dan ketiga non-performing yang berstatus macet. Nah, pada PSAK 71 pada dasarnya itu mengubah metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tidak tertagih. Pada PSAK 71 turut mengamanatkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Dasar pencadangannya adalah ekspektasi kerugian kredit yang didasarkan pada berbagai faktor, salah satunya proyeksi ekonomi di masa datang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada PSAK 71 ini mengubah peraturan di PSAK 55, di mana sebelumnya kewajiban pencadangan baru akan muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar atau incurred loss. Selanjutnya, untuk kerugian kredit ekspektasian atau KKE, dalam PSAK 71 mensyaratkan pada suatu instrumen keuangan bahwasanya KKE sepanjang umur diakui jika terdapat peningkatan signifikan dalam risiko kredit. Akan tetapi di PSAK 71 tidak memberikan pendekatan mekanistik tertentu dalam menentukan kapan kerugian sepanjang umur harus diakui. PSAK 71 tidak mengatur batas yang tegas terkait hal tersebut, maka perusahaan harus mengamati kembali model KKE yang dipakai
dan memperhitungkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan dalam mengukur KKE. Nah, pada bagian terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya awal mula pengembangan standar akuntansi di Indonesia ditandai dengan pembentukan panitia penghimpun bahan-bahan dan standar GAAP dan GAAS pada tahun 1973. Standar akuntansi di Indonesia telah mengalami 7 kali revisi dan tahun 2020 terdapat sebanyak 43 PSAK yang efektif. Nah, adanya pandemi virus corona yang diketahui pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan yang tentu saja juga berimpas pada pencatatan laporan keuangan entitas. Di PSAK 8, penyebaran COVID-19 di Indonesia dikategorikan bukan tergolong peristiwa penyesuai bagi pelaporan keuangan 2019. Namun, entitas harus tetap mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha. Dan di PSAK 68, perhitungan nilai wajar tetap dapat menggunakan harga kuotasian, tetapi menggunakan bobot yang lebih rendah. Dan terakhir di PSAK 71 yang merupakan PSAK yang berlaku efektif pada tahun 2020, atau PSAK baru tersebut mengharuskan entitas mempertimbangkan kembali metode dan modal perhitungan KKE tahun 2020. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahpahaman dalam perkataan dan juga dalam penulisan. Terima kasih kepada semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.